Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada sesi kedua mata kuliah hukum perdata ini, pada pembahasan hukum keluarga kita akan membahas masalah perwalian. Nah, menurut undang-undang perkawinan, ya, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, seperti yang pernah kita bahas pada sesi sebelumnya, berada di bawah kekuasaan wali. Ya. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan ataupun harta bendanya, sesuai dengan ketentuan pasal berapa? Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang itu. Nah, pada pembahasan ini kita akan coba membahas syarat sebagai wali yang ditentukan berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama adalah wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi. Jadi syarat yang pertama itu ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua. Yang kedua, wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan, ya, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Nah, ini kan tentu kalau kita bicara indikatornya penilaian subjektif, ya. Adil, jujur, dan berkelakuan baik itu kan penilaian yang subjektif. Lalu kemudian syarat wali berikutnya berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Perkawinan itu adalah wali wajib mengurus anak dan hartanya secara baik dan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Kalau nanti memang walinya tidak satu keyakinan dalam konsep beragama misalnya gitu ya. Lalu kemudian wajib, ya, dalam hal ini wali wajib membuat daftar benda anak, diinventarisir dan mencatatkan semua perubahan harta bendanya itu dengan tersusun rapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Kemudian syarat wali yang berikutnya berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Perkawinan itu, wali bertanggung jawab atas harta anak beserta kerugian karena kelalaiannya. Jadi ini memang agak berat juga ya, syarat menjadi wali berdasarkan peraturan Undang-Undang Perkawinan ini. Yang terakhir, berdasarkan pasal 49 junto pasal 53 Undang-Undang Perkawinan, wali dilarang mengalihkan atau menggadaikan harta anak kecuali kepentingan anak yang menghendaki untuk itu. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wali berakibat kekuasaan wali itu dapat dicabut. Nah, itu syarat menjadi wali. Lalu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, macam-macam wali itu diatur dalam pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, perwalian itu orang tua yang hidup terlama atau paling lama, atau perwalian orang tua yang telah dewasa atas anak yang diakui. Yang ketiga, perwalian kurator atas anak-anak sah dari kurandus gitu ya. Jadi jelas nanti teman-teman bisa cek dalam pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perwalian. Lalu kemudian di pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur perwalian itu menurut wasiat ya. Wasiat itu ya testamen ya, semacam testamen gitu. Lalu kemudian ada lagi ketentuan tentang perwalian yang diangkat oleh hakim. Tiap anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau perwalian oleh pengadilan negeri diangkat seorang wali setelah mendengar keluarga sedarah semenda. Jadi mendengarkan informasi dari keluarga sedarah. Pada dasarnya setiap orang wajib menerima pengangkatan jadi wali kecuali, ya, ada pengecualian orang yang tidak bisa menjadi wali. Yang pertama adalah mereka yang menderita sakit ingatan, ya, sering lupa ingatan. Kalau lupa ingat lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Nah, itu tidak bisa ya mereka menjadi wali. Karena apa? Dia punya penyakit
nanti setelah diangkat jadi wali dia lupa kalau itu anaknya ya, dan dia tidak mengakui ya, itu kan bahaya. Makanya orang yang menderita sakit ingatan itu tidak bisa diangkat sebagai wali. Yang kedua, orang yang masih di bawah umur tentu nih pasti orang di bawah umur tentu dia tidak bisa menjadi wali. Tapi kalau kita lihat fenomena di tengah-tengah masyarakat itu, misalnya umur 14 tahun dia kayaknya udah dewasa, dia bisa membina adik-adiknya misalnya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Itu ya fenomena yang bisa mungkin pernah kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dalam konteks hukum tentu tidak diakui keberadaannya sebagai wali dalam konteks hukum ya. Lalu kemudian orang-orang yang berada di bawah pengampuan ya, di bawah kekuasaan orang lain tentu tidak bisa menjadi wali, itu sesuatu hal yang jelas ya. Lalu kemudian orang-orang yang dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian, kalau dia sudah pernah dipecat, ya alasan dipecatnya kenapa tentu menjadi bahan pertimbangan bahwa dia tidak bisa menjadi wali. Lalu kemudian presiden, wakil presiden, anggota, sekretaris dan wakil sekretaris, pemegang buku, agen ya. Lalu kemudian kecuali dia diangkat jadi wali atas anaknya sendiri ya. Itu diatur dalam pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu kemudian yang berikutnya di pasal 365 mengatur tentang perwalian badan hukum. Menurut pasal 362 KUH Perdata, segala hal jika hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perkumpulan yang berstatus badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia yang anggaran dasarnya menyebut sebagai maksud memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk jangka waktu yang lama. Ini yang nanti kita kenal dengan istilah yayasan, panti asuhan ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Makanya dasarnya itu adalah pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Lalu apa tugas wali? Tugas wali itu memelihara dan mendidik anak menurut kemampuannya dan mewakili semua tindakan perdata. Dalam kelakuan misalnya kelakuan anak itu buruk, wali dapat ya, sama dengan yang seperti saya sampaikan di awal tadi, wali dapat meminta kepada hakim agar anak itu dimasukkan ke dalam lembaga negara, di di tempat-tempat panti sosial lah ya. Walaupun tindakan anak diwakili oleh wali, tetapi ada pengecualiannya. Artinya masih dapat dilakukan oleh anak itu sendiri. Misalnya mengakui anak luar nikah, membuat surat wasiat dan bertindak sebagai pemegang kuasa. Itu tugas wali. Kewajiban wali memberitahukan kepada negara ya tentang pembuatan catatan harta si anak, memberikan jaminan kepengurusan, menanam uang kepunyaan si anak, memberikan warisan. Jadi informasinya kewajiban-kewajiban yang diberikan wali ini berkaitan dengan pribadi anak dan berkaitan dengan harta-harta anak. Terakhir dalam pembahasan perwalian ini, perwalian berakhir diantaranya dikarenakan anak telah dewasa. Berarti berakhir perwaliannya. Atau anak meninggal dunia ya. Atau anak disahkan kembali berdasarkan kekuasaan orang tua ya. Yang awalnya orang tuanya dipecat lalu kemudian dikembalikan seperti semula, maka anak dikembalikan kepada orang tuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan perwalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.